Halo, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran PG3101, Satuan Operasi Teknik Pangan. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan diskusi sebelumnya terkait perpindahan kalor, khususnya mengenai salah satu sifat fisik atau thermal properties, yaitu panas jenis. Thermal properties dapat dibagi menjadi tiga, yaitu panas jenis atau Cp, konduktivitas panas atau K, dan difusivitas panas atau alfa. Pada video pembelajaran ini, kita akan fokus membahas panas jenis atau Cp. Panas jenis merupakan bagian penting dari analisis thermal pemrosesan pangan yang digunakan dalam proses pemanasan ataupun pendinginan bahan pangan. Pada bahan pangan, panas jenis merupakan fungsi dari komponen, kadar air, temperatur, serta tekanan. Panas jenis dari suatu bahan pangan akan meningkat saat kadar airnya meningkat. Untuk bahan gas, panas jenis pada tekanan konstan atau Cp bernilai lebih besar daripada pada volume tetap atau Cv. Cp sendiri dapat didefinisikan sebagai Q dibagi dengan M kali delta T, di mana Q adalah panas yang hilang atau terserap, M adalah massa, dan delta T adalah perubahan temperatur. Nilai Cp dapat diestimasi menggunakan tabel serta prediksi menggunakan rumus empirik. Pada slide ini ditampilkan contoh tabel literatur dari panas jenis. Tabel ini bersumber dari buku Singh dan Helpman yang berjudul Introduction to Food Engineering. Sebagai contoh, beberapa produk ditampilkan dalam tabel ini, antara lain hamburger, ikan, jus jeruk, susu, butter, dan lain sebagainya. Komposisi setiap komponen yang terlibat juga ditampilkan seperti air, protein, karbohidrat, lemak, dan abu. Di sisi paling kanan ditampilkan data mengenai panas jenis. Data ini diperoleh dari beberapa persamaan atau hasil eksperimen. Dalam slide ini diperlihatkan beberapa contoh persamaan empiris yang dapat kalian gunakan untuk menentukan panas jenis suatu bahan. Sebagai contoh, Siebel tahun 1892 mengemukakan bahwa panas jenis merupakan fungsi dari fraksi massa air. Selain itu, Charm menambahkan pada tahun 1978 bahwa panas jenis suatu bahan merupakan fungsi dari fraksi massa lemak, fraksi massa non-lemak, serta fraksi massa air. Persamaan lainnya dinyatakan oleh Helpman dan Singh pada tahun 1981. Penulis tersebut mengemukakan bahwa panas jenis merupakan fungsi dari fraksi karbohidrat, protein, lemak, abu, dan air dalam suatu bahan pangan. Ketiga persamaan empiris yang telah dibahas sebelumnya bukan merupakan fungsi dari temperatur. Sekarang pertanyaannya, bagaimana jika kalian ingin mengestimasi perubahan panas jenis sebagai fungsi dari temperatur? Choi dan Okos pada tahun 1986. Dalam slide ini ditampilkan bagaimana Choi dan Okos menampilkan fungsi temperatur untuk menentukan nilai kapasitas panas suatu bahan. Sebagai contoh, protein dapat dilihat bahwa nilai kapasitas panasnya bergantung pada temperatur dengan standar error sebesar 0,1147. Untuk komponen lainnya juga ditampilkan di sini sebagai contoh lemak, karbohidrat, serat, abu, air, dan es. Nilai ini atau persamaan ini dapat kalian gunakan untuk menghitung fungsi dari temperatur terhadap panas jenis. Silahkan kalian kerjakan contoh kasus untuk menentukan panas jenis berikut. Perkirakan panas jenis suatu bahan makanan yang berkomposisi 40% karbohidrat, 20% protein, 10% lemak, 5% abu, dan 25% air. Kasus ini dapat diselesaikan dengan menggunakan dua cara. Cara yang pertama adalah dengan menggunakan persamaan empiris yang diajukan oleh Helpman dan Singh tanpa mempertimbangkan faktor temperatur. Cp dapat dinyatakan sebagai fungsi dari Xc, Xp, Xf, Xa, dan Xw. Silahkan kalian hitung berapa Cp yang diperoleh untuk kasus ini.
Pendekatan yang kedua dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan yang diajukan oleh Choi dan Akos dengan mempertimbangkan faktor temperatur. Langkah pertama adalah mengasumsikan temperatur yang digunakan, atau jika data tersebut diketahui di soal dapat kalian tuliskan. Untuk kasus ini kita gunakan temperatur 20 derajat Celcius. Selanjutnya kalian definisikan berapa komposisi setiap komponen yang terlibat dalam bahan pangan kalian. Selanjutnya, karena dalam tabel sebelumnya sudah ada pengaruh temperatur terhadap kapasitas panas setiap komponen yang terlibat dalam bahan pangan, kalian tinggal menghitung pada 20 derajat Celcius berapa kapasitas panas masing-masing komponen tersebut. Untuk air, sesuai perhitungan dalam slide ini diperoleh panas jenis sebesar 4,1766 pada 20 derajat Celcius. Hal ini kalian lakukan untuk seluruh komponen bahan pangan yang terlibat. Tahap terakhir adalah kalian tinggal mengalihkan komposisi dengan nilai panas jenis dari setiap komponen tadi. Kemudian di akhir tinggal kalian jumlahkan. Dengan melakukan pendekatan ini, kalian akan mendapatkan panas jenis sebesar 2,342. Silahkan kalian bandingkan hasil ini dengan hasil yang kalian peroleh pada cara pertama. Sekian video pembelajaran kali ini, kita akan bertemu lagi dalam video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.